Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad salatan daimatan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani hati kita selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandai berterima kasih kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada titik dalam hati kita sampai sir kita yang terdalam hingga pada fuad kita kecuali Allah dan Rasul yang kita tanamkan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita, menganugerahkan kepada kita rezeki dunia dan rezeki akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam kehidupan ini melewati saluran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Jala'ul Qatir minggu kemarin, nah ini panjangnya. Oh panjang, sedang Jala'ul Qatir anda sudah bipay. Oh bro, ada Allah. Nah minggu kemarin lah dalam kitab Jala'ul Qatir Syekh Abdul Qadir Al Jailani mengatakan, ija kharajal khalqu, apabila makhluk itu keluar atau kemakhlukan itu keluar dari hatimu, min qalbil abdi, dari hati seorang hamba, walam yabqa fihi siwal haqqi azza wa jalla, maka tidak ada lagi yang tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin Allah itu selalu diingat, kita ingat, keluarkan nih makhluk yang ada di dalam diri kita. Makhluk itu adalah ingatan kita kepada makhluk. Jadi soal-soal duniawi lah, pokoknya semua dunia ini, apa aja dunia itu, dunia semua itu selain hanya Allah dan Rasulnya itu jadi hati kita. Bila dunia kita letakkan di hati kita, itu tidak bisa kita ingat kepada Allah. Biar kita zikir subhanallah subhanallah, dunia terpikir. Makanya bila berdoa itu tidak usah dipikirkan lagi. Misalnya kita punya hajat lah, nih ini aplikasi di lapangan lah, punya hajat, hendak punya anak apa lagi biasanya yang hajat-hajat tuh, atau yang belum berjodoh ingin punya jodoh, itu tidak usah dipikirkan habis berdoa, selesai berdoa. Soalnya soal jodoh itu tidak bisa dipikir-pikir juga. Coba duduk pian, jodohku mana lah, duduk pian, nggak mau datang jodoh tuh, ya lebih lah, enggak kalau kada dicari bipai, sama duit tuh kalau kada dicari nggak bisa, ya lah rezeki kayak apa, nggak usah masuk, ada Allah aja yang diingat lagi Allah Rasulnya, mudahan Allah memberi petunjuk ya lah, nah apalagi tadi ingin punya anak, nggak usah dipikirkan, sudah lakukan yang penting digawe. Ya kalau guru lah, nah jangan anak punya anak bini, enggak ada, lain pulang. Itu cari bini dulu aja si anak. Sudah ada bini di rumah, nah itu ada apa terus akan punya anak, ya kah? Jangan jadi pikiran melamun, paloi melamun mengikuti pulpen, melihat garbus, bah paloi aja.
Udah biasanya paling menerawang melamun berpikir, kalau ibu pikir benar aku apa mengajakkan PR apa loh, PR anak aja baloy. Kenapa anak anu PR paloy na mengerjakan, mau tau mau teh paloy lagi memikirkan lah. Nah atau kayak paloy itu. Jadi kehidupan itu harus kita paham. Nah jadi Allah itu kalau kita, kenapa kita ini sering lupa dengan Allah? Itu karena makhluk terlalu banyak nih di hati kita. Ada bakso di hati kita nih, suka bakso maksudnya nih. Ada cendol, ada kendaraan, ada NMAX, ada rumah yang belum dibaiki, ada WC yang belum dibaiki, ada apa lagi macam-macam nih. Akan terlalu banyak nih di hati nih tersimpan. Sudah keluarkan aja tuh yang diingat Allah subhanahu. Nah ini ntar itu. Wa yara batinan kama ara gairahu zahiran, maka engkau akan melihat Tuhanmu bila sudah di hatimu Allah, zikir kamu Allah atau hu di sirmu, kamu akan melihat Allah, maksudnya merasakan Allah. Lalu kamu memulai apa sih kekuasaan Allah, kebesaran, keindahan Allah ini? Yaro kama aro nabiyana kama yaro nabiyana lailatal mi'raj, bahkan engkau akan sampai seperti nabi kita pada malam mi'raj. Mi'raj itu nabi bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, sidrah itu dada, muntaha itu tertinggi. Dada itu pertengahan langit dan bumi. Ujung bumi sudah, ujung langit. Kalau ujung bumi ya kita tidak tahu di mana lah. Ini ujung langit disampaikan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi itu Sidratul Muntaha itu hanya Allah aja ada. Tidak ada yang lain. Makanya Jibril alaihissalam ketika masuk ke situ tidak bisa, terbakar dia. Bila berani masuk otomatis terbakar. Makanya kisah Isra Mi'raj itu nih Rajab lah. Nah, Isra Mi'raj Jibril hanya sampai di muka pintu aja, tidak ada yang bisa masuk seorang makhluk pun di dalam situ kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi Nabi itu berangkat Sidratul Muntaha itu johir dan batin. Minjal ya, makanya Jibril itu udah berani loh Nabi. Sehebatnya Jibril udah diperkenankan orang masuk situ, Nabi bisa masuk. Johir dan batin, artinya pakai jasad beliau dan rohani beliau. Nah kita umat Islam ini bisa sampai Sidratul Muntaha bisa, tapi hanya dengan ruhani. Nah dengan ruhani. Semua nabi-nabi aja dengan rohani, Nabi Muhammad aja dengan jasad. Subhanallah. Nah ini penting. Nah bagaimana rohani Nabi ketika itu? Dialog dengan Allah langsung. Melihat Nabi Allah dengan menggunakan fuad namanya, karena mata ini tidak bisa. Nanti di akhirat Allah berjanji kalau pian masuk surga engkau ada masuk surga lain, ini masuk surga. Wujuhu yawma idzin nadira, wajah orang mukmin itu bergembira mereka. Kenapa jadi gembira? Wa ila rabbihim, kepada Tuhan mereka melihat. Wa ila rabbihim nazirah, karena dan kepada Tuhan mereka melihat. Nah gembira benar. Nah jadi wujudkan dulu supaya melihat di akhirat. Kita harus bisa melihat Allah di dunia ini. Caranya dengan hati. Di dalam hati ada sir, di dalam sir ada fuad. Nah fuad itu yang lebih jelas lagi. Pakai hati sudah jelas juga, makin jelas lagi di sir, makin jelas lagi di fuad namanya.
Makanya zikirnya ada juga, ada zikir hati, ada zikir sir, ada zikir fuad. Zikir fuad itu namanya zikrul kopi namanya, karena kita belajar zikir kopi itu apa. Nah, ketiganya. Kemudian ada lagi zikir akfaul kopi. Nah, ya pulang tuh nasib Pak Bro. Ayo sampai situ dulu lah. Kama syaa yarhajal abdu nafsuhu wa yaqrabuhu wa yahdasu mana. Sebagaimana yang dikehendaki ya melihat hajal abdu bagi seorang hamba, nafsuhu dirinya melihat Allah melewati batinnya. Coba melihat Allah di sini kata saya melihat dengan wasitoh, dengan perantara, tidak dengan mata kepala ini lain. Mungkin kalau kita di kampung dengan perasaan lah, itu bahasa kampung perasaan. Bahasa asli kitab ada perasaan, tidak ada perasaan. Bahasa saya tidak ada perasaan. Bahasa di sini saya dengan dirinya. Nah, kita paham tadi itu diri tadi itu di mana? Diri ini kacau balaunya adalah karena hawa nafsu. Kalau hilang hawa nafsu, pengertian hilang hawa nafsu dalam kendali, terkendali, hilang dah, berarti hawa nafsu dah. Bila terkendali hawa nafsu itu hilang. Listrik karena dia dalam kabel, terkendali enggak? Terkendali, masuk ke lampu, ke bolam lampu, terkendali, nyala lampu, ya kan? Nah, terkendali itu. Tapi kalau ke sana kemari bahaya, menyengat orang. Nah, itu disebut dengan keadaan itu bila sudah hawa nafsu landai bagus, dia tersorot, terarah kepada Allah Subhanahu wa yaqrabuhu wa yahdasu. Maka orang itu diberikan tanda alamat ingin hatinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hendak mendekati kepada Allah. Kalau masih muda kawin ya kawin dengan perempuan kawinnya, tapi di dalam hatinya terdalam ingin mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih anak muda cinta dengan istrinya, sangat cinta kepada istri, tapi hati terdalamnya yang sesungguhnya hakikat cinta adalah Allah dan Rasul. Jadi ingin didekatinya, jangan bapak orang bini sebenarnya dengan aku kada tapi cinta kada nikah dengan, wah kacau tuh lah. Nah itu salah maksud. Nah, salah juga kenapa di dialog dengan kayak itu orang jangan di dialog istri dengan itu, dengan istri itu dialog yang bagus-bagus saja, yang nyaman-nyaman aja. Ya kan? Nah, sama siapa Garbus yang ditanya Pak Loy, tanya Pak Loy ini mana ada benarnya bila ditanya Loy, kamu tahulah arti empati ya. Oh, ada empati itu apa Loy? Empati itu ada kalau empati itu perhatian, ya Kak? Dia punya empati dengan kamu, berarti perhatian kan? Palu ditanyai, ini waktu itu Pak Garus belum belum kawin lagi, mau mendekati perempuan, ada dikatakan orang keluar supaya empati dulu kamu jar. Oh gampang aja ya Pak Lu. Kalau mau tahu itu kita ke warungan dulu jar. Oh iya aja jar Garbut, ayo udah ke warung. Nah ini pas nih jar. Ada sate jar, sate hati nih jar. Ini 4 satu hati jar. Jadi apa jar? Empat itu empat cocok hati. Ya kelak. Nah lain yang dimaksud. Siapa salah? Sama tadi itu. Kadang-kadang istri kita tuh tidak selalu cocok juga kita dialogi. Jangan sembunyian didialogkan. Yang lebih pelah. Kalau sembunyian abang hirangnya. Kita kisahkan pekerjaan kita mau mendengar kayak apalah akulah ding aja. Ini ada orang nah aku tadi di kerjaan misalnya kebetulan bos apakah bos galam kah bos apakah ada anak buah nih orangnya begini diampihi kah kadakah diberhentikan kah kada kerja jawab istri apa ampihi aja bang aja kalau mau muyaki abang wah aduhnya anda tahu urusan ya lah berhentikan aja bang aja
Kalau menyulitkan, maka itu ya kesimpulannya sama ya juga. Kita kan memikirkan itu juga, cuma ada acara lain kan kayak itu. Yalah, nah salah dialog kita namanya. Coba kalau bini itu diskusi kene berapa gram lah kita beli emas kira-kira bulan inilah. Wow, asik banget tuh orang buat tentang harta. Ya kelak. Nah, biar aja yang bagus-bagus saja. Nah, jadi memang filosofis manusia itu berbeda-beda. Memang sengaja Tuhan menciptakan manusia seperti itu. Wa yahdasu manaman. Dan dia pun akan berbicara dengan Allah, berdialog manaman pada tidurnya si hamba itu. Jadi kalau hamba itu sudah dekat tadi itu melihat Allah, batin sudah paham dengan Allah, artinya batin sudah mengerti gerak-gerak Allah. Wah, bahasa lainnya melihat tanda-tanda Allah, merasakan kebesaran Allah, sudah jalan di situ. Bahkan yahdasu manaman, waktu tidur pun berdialog kepada Allah. Yudjabu qalbuhu, hatinya ditarik, yudjabu qalbuhu ilaihi, hatinya ditarik oleh Allah. Yaqajatan, bagaikan seperti nyata Allah itu. Mana kayak apa ini? Bagaikan nyata Allah itu terasa. Pernah setiap kita mau tidur kalau sering lah nang mau tidur nih apa nang diingat. Nah kalau pemuda belum kawin guguling disangka apa. Nah ya lah. Tapi orang seperti ini dia bisa juga kita tidur karena kelelahan bekerja, tidur tuh pipe langsung berbahaya, tidur langsung ya lah. Tapi yang yukzabu qalbuhu tuh ilahi, kepada Allah, yang hatinya ditarik Allah itu, tidur itu yang diingatnya Allah. Pas bujur jar Mbak Isa beluman aku jar ya tetap bangun lebih baik Mbak Isa dulu ya kah, habis itu tidur, lalu tanpa disadari langsung otomatis berzikir kepada Allah subhanallah. Bisi amalan. Nah ini kebiasaan, jadi kebiasaan. Karena apa? Terasa dialog dengan Allah subhanahu. Waktu tidur ini, mau tidur ini, sampai putus ingatan kita segala sesuatu apapun juga, andaikan didengarkan di hati tuh, di hati orang tuh dengarkan tuh nah, Allah hilang sampai di titik tidurnya paling terdalam deh, Pak Tok. Sampai titik yang terdalam lagi, habis deh pipe, kayak mati dah. Bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara lagi. Kawalah kayak itulah. Nah itu dimulai dari apa? Rasa rindu kepada Allah, rasa cinta tadi itu kepada Allah. Nah Allah Rasul kadang membaca zikir Allah, keingatan Nabi Muhammad, Allah waktu zikir di rumah, Allah, ingatan Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak apa nih? Dengan Allah pingin juga ingat loh, Nabi Muhammad ingin juga. Allah sholli ala sayyidina Muhammad, Allah sholli ala sayyidina Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Rendamkan dua nama Allah dan nama Rasulullah subhanahu. Indah tenggelam di situ. Yuk tenggelam. Itu kalau si hamba itu jerseh sudah ada rindu dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau itu tidak ada, masih banyak makhluk di hati, mau tidur rencana macam-macam yang timbul. Ya kalau biblah, ya kalau apa-apa bib besok ini harus begini, itu harus begini ini. Nah, itu kau lah memperhatikan tuh lah. Nah, ingatkan tuh. Nah, lihati diri kita masing-masing lah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami. Nah, terakhir mungkin sepalui lah. Nih membiasakan, dalam rangka membiasakan.
istri Palu ini ke pasar, pas ada orang jualan Bib, burung apa Bib, yang bisa bicara tahu apa burung apa? Burung beo. Nah, beo, burung beo. Apa? Tiung. Nah, burung beo. Wah, burung beo. Berapa nih jar istri Palu? Ini murah aja. Berapa aja orang? 100.000 dijual aja orang. Hah, murahnya biasanya jutaan, maka bisa berbicara binanya nih macam-macam. Jar, cuma berdiaman aja jadi 100.000 ini kenapa? Nih bekas di Bib, di kilometer berapa Bib? 18 ya Bib. Nah, tahu lah Pian? Oh iya Kajar. Iya Kak. Komplek bak. Ini burung nih dulu di komplek pelacuran, pemiliknya nih pemilik pelacuran itu apa namanya Bib? Lokalisasi. Lalu kan lokalisasi apa namanya, bordil kah apa? Bordil. Pemiliknya tuh biasanya apa disebut? Mucikari kah? Bangkrut mucikarinya karena ditutup kan? Jualnya jadi murah harganya. Yalah ditawar-tawaran mau lagi. Aku modalnya 75.000 aja orang. Jadi 25.000 aja sudah beli aja dah. Tekan di rumah. Kalau ini udah retakan di muka rumah. Hore aja burung atau kalau yang bisa berbicara, Bipeda Serbuju bisa bicara, hore aja. Mami baru ya. Mami baru, rumah baru aja. Wah mantap nih jar istri Palu ini. Dah. Sekali sapa kan akhirnya Palu datang ke rumah kan. Hore aja burung. Om. Nah. Ingat kalau dengan aku om jar. Langganan mami jar. Mami itu mungkin istri Palu ya. Kalau mungkin dipanggilnya mami, langganan datang ya. Pak iya om Palu. Siapa nih mau melihara burung nih? Ketahuan istri Palu ya. Ya lah, kenapa Bib? Wah, sering kesana Bib lah. Nah, jadi burungnya tahu kebiasaan tuh lah. Apalagi diri kita coba biasakan kita malam lah, terbiasalah. Nggak usah dipikirkan lagi nang urusan nang pabrik kacang, pabrik apa sawah di ladang, bisa maling. Musia malam ini kalau ada maling lah mencuri buah kelapa Bib lah, habisnya buah kelapa itu dipikirkan jauh Bib. Kita bawa ke tidur apa kabar? Nah, berarti dunia yang terbawa tidur. Yuk belajar yahdasu manaman. Ya lah, waktu tidur kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.